Di tag ya? Di tag ya? Aku udah menjawabnya di tag. Enggak. Di tag. Aduh ini ya, ternyata kemarin saya keluar rumah nih. Terus di jam-jam sibuk, kok lancar banget rasanya ya? Lenggang gitu. Ya iyalah, kan sekarang kantor-kantor lagi WFA. Oh lagi apa? WFA. WFH. Iya, aduh tunggu dulu, Oh. kan sudah seminggu. Iya, ya pantesan aja saya baru ngeh. Ini Ustadz kan kenapa lagi tuh Ustadz? Kenapa Ustadz? Nanti aja. Bentar, lagi live. Udah mau mulai. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih? Kenapa sih Ustadz Syam? Telepon Habib, teman-teman tadi telepon. Masalah itu apa gondok-gondokan, warisan. Banyak sih di antara teman-teman yang begitu karena udah bicara warisan akhirnya saling hasad gitu bersama saudara. Nauzubillah. Kan kalau sudah dibagi menurut Al-Quran kan nggak boleh hasad. Iya nggak boleh lah. Udah gini aja deh. Gimana kalau seandainya hari ini kita bahas aja. Tema kita adalah WFH. Singkatan dari warisan faktor hasad. Gimana? Setuju. Bagus malah Setuju ya? nonton teman saya ya. Sekarang. Nonton nih. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah di awal pagi ini, di awal subuh ini Syam sudah berdiri dengan seseorang yang dekat dengan Al-Qur'an yang menjadi inspirasi kita semua. Assalamualaikum. Oh, udah masuk mic-nya lewat bawah sedikit. Nah, Masya Allah. Ustadz apa kabar? Alhamdulillah khair. Perkenalkan diri dulu. Nama siapa dari mana? Nama saya Ali Fahmi Tabiar. Saya berasal dari Papua Barat saya. Dari mana Papua Baratnya? Papua Baratnya saya Bintuni. Oh dari Bintuni, Masya Allah. Jadi keluarga nonton juga ini sekarang ini? Nggak tahu nih, kayaknya nonton Ustaz. Kayaknya nonton juga, Masya Allah. Sudah lama di Jakarta? Saya sudah lama Ustaz, sudah berapa tahun? 7 tahun. Sudah 7 tahun. Di Jakarta ngapain? Saya di Jakarta sekarang kuliah. Oh kuliah, Alhamdulillah. Ya, Keluarga Alhamdulillah. setuju Fahmi ke sini? Saya kesininya pertama kesini nggak setuju sampai sekarang belum ada persetujuan dari orang tua. Agak masuk dikit mic-nya ke dalam. Nggak ada persetujuan dari orang tua? Iya nggak ada persetujuan. Apa dari kata orang tua? Ya mereka maunya itu Ustaz. Jadi kamu tuh katanya harus masuknya tuh umum aja, nggak usah agama katanya. Gitu, Ustaz. Oh, jadi nggak disetujui. Tapi Iya, pada nggak akhirnya disetujui. Fahmi menghafal Al-Quran. Iya, alhamdulillah Ustaz. Pada akhirnya saya Sekarang menghafal Al-Quran. sudah mulai proses. Sekarang sudah selesai. mulai proses, Ustaz. Alhamdulillah sudah selesai. Cuman ya yang kuat paling 15 juz yang kuat. Oh, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi orang tua akhirnya bahagia kamu hafal Quran, Fahmi. Sampai sekarang belum Ustaz. Belum apa? Iya, belum. Jadi mereka maunya itu pokoknya tidak usah itu terus-terusan dalam Al-Quran gitu. Oh, Kayak tapi gitu. berarti orang tua nggak terlalu dekat dengan agama begitu Iya, ya? nggak terlalu dekat. Oh, tidak terlalu dekat dengan Iya, agama. Ustaz, Tapi nggak terlalu mereka dekat. Muslim. Alhamdulillah Muslim Ustaz. Oh, Muslim ya. Tapi tidak membiarkan Fahmi untuk dekat dengan Al-Quran. tidak Artinya lebih membiarkan. senang Fahmi bukan di bidang itu. Iya Ustaz. Cuma ketika Fahmi sudah di bidang Al-Quran udah pernah ketemu orang tua lagi? Sempat ketemu Ustaz. Kapan? Waktu MTQ, waktu itu MTQ. Oh, sempat ketemu. Terus Tapi responnya kayak begitu Ustaz. gimana? Biasa saja, tidak terlalu ditanggap baik. Gitu. Oh gitu, Masya Allah. Jadi dukungan keluarga ini tidak selamanya bagus gitu ya respon dalam Al-Quran. Masya Allah. Saya minta tolong sama Ustadz Fahmi untuk membacakan kita karena ini Masya Allah luar biasa dari Papua, dari timurnya Indonesia. Membacakan kita tentang tema kita hari ini, WFH, warisan faktor hasad. Adakah kisah hasad di dalam Al-Quran? Sebelum kita membahas lebih jauh, tafadhal Al-Quran menjawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walinnisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Masya Allah, Al-Quran telah menjelaskan bagaimana pembagian yang adil di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan lirrijali nasib, bagi seorang laki-laki sudah ada bagiannya, walin nisa'i nasib, dan bagi anak perempuan pun ada bagiannya, dan bagi kaum wanita pun ada bagiannya. Nasibah mafruḍah, Allah tidak pernah menzalimi hambanya, karena di antara kita akan ada yang mengatakan kok laki-laki segini, kok perempuan segini, kok ada harta warisan yang seperti ini. Bagaimana Islam mengaturnya, bagaimana Islam sangat seadil-adilnya, karena Islam sangat mengerti bahwa adil itu bukan berarti harus sama jumlahnya, tapi adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Namun ketika seseorang orang tua membagikan warisan kepada anak-anaknya, terkadang ada rasa hasad di antara anak-anak mereka, seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran. Al-Quran menjawab, Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidhu laka kaida. Inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Karena di antara manusia pasti ada rasa dia memiliki hasad di dalam dirinya. Kemungkinan untuk tidak merasa adil di dalam hidupnya pasti ada. Maka seorang nabi saja, Nabi Yakub alaihissalam, memberikan perintah atau wejangan terhadap anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Atas nikmat yang Tuhan berikan kepadamu, jangan kau terlalu menceritakan kepada saudaramu. La taqsus ru'yaka. Kenapa? Ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Karena di antara mereka pasti akan ada muncul rasa iri dan dengki, merasa bahwa dirinya berbeda dengan saudaranya, apatah lagi masalah harta duniawi atau masalah warisan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan kisah tadi dengan mengatakan, Al-Quran menjawab, وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Masih melanjutkan di mana keadaan Nabi Yusuf alaihissalam lebih utama dibandingkan saudara-saudaranya.
bukan karena Nabi Yakub alaihissalam melebihkan di antara mereka. Tapi di ayat 8, ayat 6, 7 dan 8 ini disebutkan kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana mereka merasa bahwa inna abana lafi dhalalim mubin, sungguh orang tua kita ini lebih sayang terhadap Yusuf dibandingkan kita. Maka terjadilah tragedi yang kita kenang, yang dituliskan, ditorehkan di dalam Al-Quran. Bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam membawa Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur atau mengajak adiknya yang kecil itu untuk yang namanya berangkat pergi. Lalu diberikan skenario bahwa adik mereka sedang diterkam serigala. Maka ini adalah ketika seorang saudara merasa bahwa ada rasa hasad di dalam dirinya atas kelebihan yang diberikan Allah kepada saudaranya. Begitu pula atas warisan yang diberikan kepada dari orang tuanya. Maka dalam ayat ini dijelaskan bahwa sungguh Allah itu maha bijaksana. Karena kadangkala seorang anak tidak menerima kebijaksanaan dari orang tuanya. Karena yang paling bijaksana hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling adil dalam pembagian hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hari ini kita belajar bagaimana kita mencontoh atau mengambil daripada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berbuat adil sehingga tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Shadaqallahul azim. Terima kasih banyak Ustadz Fahmi.